Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan memberikan pandangan terkait dengan teknik investigasi dan advokasi pendampingan masyarakat. Baik advokasi dan investigasi berkaitan dengan perkara-perkara pidana maupun perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Terkhususnya perkara terkait dengan perampasan ruang hidup hak masyarakat yang terjadi akibat daripada ekstraksi pertambangan ataupun yang dilakukan oleh korporasi. Sobat hukum sekalian, terkait dengan istilah investigasi dan advokasi memiliki sisi perbedaan. Secara pengertian, investigasi adalah proses penyelidikan atau mencari tahu sebuah fakta secara sistematis tentang sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Sementara advokasi adalah upaya atau tindakan pembelaan atau juga bisa dikatakan sebagai satu upaya untuk mendukung atau membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas atau hak-hak masyarakat yang dirampas dan dapat mempengaruhi advokasi juga agar tidak dapat saja kita pahami sebagai satu tindakan untuk pembelaan terhadap masyarakat, hak-hak masyarakat, melainkan advokasi juga sebagai upaya untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang pro terhadap hak-hak masyarakat. Sebelum lebih lanjut, Sobat Hukum sekalian, ada pengetahuan-pengetahuan teknis yang perlu dan prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami dalam hal investigasi dan advokasi. Yang pertama, Sobat Hukum sekalian, pada tahapan melakukan proses investigasi, prinsip dasar atau hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan fakta dan data yang merujuk pada istilah 4P, yaitu possession. Apa itu possession? Possession adalah tempat terjadinya satu peristiwa atau perkara. Nah, Sobat Hukum sekalian, yang kedua adalah people. Apa itu people? Adalah saksi. Yang ketiga itu adalah part. Apa itu part? Part adalah komponen-komponen atau segala peralatan yang berhubungan dengan peristiwa atau permasalahan. Yang selanjutnya adalah paper. Paper adalah satu dokumen-dokumen pendukung yang dapat membantu atau mengungkap peristiwa atau kejadian tersebut. Sobat hukum sekalian, 4 elemen dasar ini perlu dipahami secara maksimal dalam hal melakukan tindakan investigasi. Yang pertama tentang possession atau tempat. Sobat hukum sekalian, dalam hal melakukan investigasi, tempat kejadian atau tempat terjadinya satu perkara itu perlu didudukan untuk dilakukan observasi, gitu, untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian tersebut. Sobat hukum sekalian, sebelum kita menganalisis sebuah perkara, sebelum kita melakukan pembacaan analisis, bahkan sampai pada satu tindakan pembelaan, kita perlu terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian. Tujuannya agar kita mampu melakukan analisis, kita dapat melakukan analisis untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan pembelaan terhadap masyarakat. Jika data tidak valid dan jika data tidak kita kumpulkan secara maksimal, sudah barang tentu akan berimplikasi pada bagaimana menentukan atau bagaimana kita melakukan analisa terhadap perkara tersebut. Nah, maka pada dalam rangka melakukan investigasi, analisis data sangatlah penting atau mengumpulkan data itu sangatlah penting yang terjadi di lapangan. Yang kedua, Sobat hukum sekalian, bagaimana ketika misalnya terjadi satu peristiwa, taruhlah terjadi satu peristiwa perampasan ruang hidup hak atas hak tanah maupun hak masyarakat setempat atau masyarakat yang terjadi masyarakat yang haknya dirampas. Nah, maka
sobat hukum sekalian, pada posisi itu kita harus melakukan observasi atau terjun lapangan untuk melakukan observasi, dalam hal ini melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk dijadikan bahan analisa serta melakukan tindakan-tindakan pembelaan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah saksi-saksi atau disebut people. Sobat hukum sekalian, saksi-saksi ini sangatlah penting di dalam hal melakukan investigasi. Baik misalnya terkait kita untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum atau fakta-fakta tadi, saksi juga bisa digunakan untuk entah wawancara, untuk mengumpulkan bukti-bukti ataupun fakta-fakta hukum agar dapat dilakukan analisa. Yang selanjutnya adalah selain daripada melakukan observasi di lapangan atau investigasi di lapangan berupa mengumpulkan fakta-fakta serta melakukan wawancara atau mengambil keterangan-keterangan dari para saksi-saksi yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Selain hal itu, selanjutnya kita perlu mengumpulkan komponen-komponen atau segala peralatan yang berhubungan dengan peristiwa. Komponen-komponen yang berkaitan dengan satu peristiwa. Misalkan contohnya terdapat kasus penggusuran. Ada kasus penggusuran lahan akibat daripada ekstraksi pertambangan yang dilakukan oleh korporasi. Maka komponen-komponen apa yang bisa kita kumpulkan untuk memperkuat data atau disebut part, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Maka komponen-komponen apa yang dimaksud? Komponen misalkan di lapangan kalau terjadinya penggusuran, alat-alat berat dan segala macam bahan-bahan ataupun alat-alat yang dapat kita kumpulkan, dokumentasikan agar itu menjadi satu rangkaian fakta atau dapat kita kumpulkan menjadi satu bahan hukum untuk dianalisa. Yang terakhir sobat hukum sekalian, yaitu selain daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang tidak bisa diabaikan dan dilupakan adalah kita perlu mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang dapat membantu atau mengungkapkan peristiwa atau kejadian. Misalnya dokumen-dokumen pendukung semacam apa yang perlu kita lakukan. Misalnya kalau misalkan ada kasus pertambangan yang melakukan ekstraksi pertambangan dan terdapat perampasan lahan atau hak-hak masyarakat yang dirampas, maka misalkan kasus-kasus pertambangan yang hari ini sering marak terjadi, langkah-langkah untuk dokumen-dokumen apa yang perlu dikumpulkan. Dokumen-dokumen berupa surat-surat perjanjian atau IUP menjadi satu dokumen-dokumen hukum untuk kita lihat dan kita jadikan sebagai bahan analisa nantinya. Sobat hukum sekalian, hal ini dari 4 rangkaian itu sangatlah penting dalam hal menentukan analisa. Logika sederhananya adalah apabila bahan hukum tidak terkumpul secara maksimal, sudah barang tentu akan berimplikasi pada kita mengalami kekeliruan dalam menganalisa sebuah fakta dan bahkan akan berimplikasi pada bagaimana menentukan langkah atau hak-hak untuk dilakukan pembelaan. Yang selanjutnya, jadi setelah keempat rangkaian di atas, kemudian kita lakukan analisa. Analisa terkait dengan segala fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan komponen-komponen atau segala peralatan yang telah dikumpulkan atau diakumulasi, dan segala dokumen-dokumen hukum yang dapat mendukung dan menentukan untuk mengungkap satu peristiwa atau kejadian. Ketika kita telah melakukan menganalisa hal ini, analisa itu dimaksudkan agar kita dapat mendiagnosa, kita dapat mendiagnosa satu permasalahan. Ini permasalahan apa? Apakah ini peristiwa pidana atau bukan? Ini peristiwa hukum atau bukan? Jadi kita agar bahan hukum tadi kita lakukan atau fakta-fakta tadi kita lakukan satu analisa untuk mendiagnosa satu permasalahan tersebut.
ketika kita telah melakukan diagnosa dan kita artinya bahwa kita telah mengetahui permasalahan-permasalahan dasarnya, maka selanjutnya adalah kita melakukan perencanaan tindakan pembelaan. Baik itu tindakan pembelaan jadi berupa terjun langsung untuk melakukan pendampingan hukum dan lain sebagainya, ataupun melakukan perencanaan tindakan pembelaan berupa mengakumulasi seluruh fakta, ya, seluruh fakta yang didapatkan di dalam investigasi, kita akumulasi menjadi satu tindakan pembelaan berupa melakukan atau merumuskan di dalam legal opinion atau pendapat hukum, kita rumuskan di dalam kronologis peristiwa, kita muat di dalam satu opini publik untuk mendiskus atau menguraikan segala rentetan peristiwa, ya, maupun kita melakukan agitasi dan propaganda, ya. Itu merupakan satu tindakan rangkaian investigasi dari analisa agar dapat mendiagnosa satu permasalahan, bahkan merumuskan satu tindakan pembelaan. Itu merupakan tindakan advokasi. Demikian Sobat Hukum yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.